Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membaca dua kitab sekaligus, kitab yang ditulis oleh ulama Ba'alawi. Yang pertama adalah kitab Ustadzul A'dham Faqih Muqaddam halaman 92 hingga halaman 93 yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Adani bin Ali Mashhur. Kemudian yang kedua adalah kitab Kanzul Barohin halaman 252 yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad Al-Jufri. Jadi dalam dua kitab ini ada kisah Faqih Muqaddam. Kenapa Faqih Muqaddam? Pada saat ketemu orang Badui kemudian ditanya apakah Faqih Muqaddam itu Allah, kemudian Faqih Muqaddam menjawab dengan suara yang sangat keras, "Na'am, ana Allah, benar, saya adalah Allah." Nah, dari dua kitab yang sama-sama ditulis oleh penulis Ba'alawi ini ada perbedaan pandangan. Kenapa sampai Faqih Muqaddam ketika ditanya orang Badui apakah engkau Allah, kemudian Faqih Muqaddam menjawab, "Na'am, ana Allah." Nah, baik keterangan dalam kitab Kanzul Barohin dan juga kitab Ustadzul A'dham Faqih Muqaddam ini ada perbedaan pandangan. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah jika sama-sama kitab Ba'alawi saja ini saling menyalahkan, saling berbeda pandangan, lantas cerita yang mana yang bisa diambil sebagai sebuah cerita yang benar? Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung saya masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama kali saya baca adalah kitab Ustadzul A'dham Faqih Muqaddam. Halamannya saya tampilkan di layar karena yang akan saya baca ini halaman 92, halaman 93, sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, dan bahwa apa yang saya bahas ini bukan karena ngarang, tetapi benar-benar ngambil dari kitab Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal masayyihu radhiyallahu anhum anna syekha suyuhina al-faqihil muqaddami Muhammad ibn Ali radhiyallahu anhu kharaja dzata yaumin minal ayami ila syari'in minasyawari'i tarima wa kana dzalika syari'u matruqan wa qafa syai'u fihi famarra bihi badwiyun ma'ahu jamalun alaihi sa'afun fasawamahu asyaihu fis sa'afi fa'aba al-badwiyu ayabi as-sa'afa lisaihi billadhi arada faqala lahu al-hadiruna bi as-sa'afa lisaihi billadhi arada fa'ata ilaihi al-faqihul ajalul imamul akmalu Ahmadu bin Abdirrahmani Abu Alawi wa qala lahu bi as-syaihu
as-sa'afa bima arada fa inna syaiha kada wa kada wa dzakara syai'an min manaqibi syaikh faqala lahu al-badwi wa syaihu Muhammad ibn Ali Allah falamma sami'a syaihu dzikrallah qala bi'a'la sautihi na'am anallah wa saqata muksyan alaih. Artinya apa? Artinya para syekh, semoga Allah meridhoi mereka, bahwa syekh kita Faqih Muqaddam atau Muhammad bin Ali suatu hari pergi ke salah satu jalan di Tarim dan jalan itu ramai. Kemudian Faqih Muqaddam berdiri di sana dan seorang badui tiba-tiba lewat dengan seekor unta dengan membawa pelepah kurma. Kemudian Faqih Muqaddam ini menawar pelepah kurma yang dibawa oleh badui tersebut. Tetapi badui itu menolak untuk menjual kepada Faqih Muqaddam dengan harga yang diinginkan. Artinya Faqih Muqaddam ini menawar pelepah kurma yang dibawa badui, tetapi badui ini tidak memberikannya atau tidak mau dengan harga sesuai yang dipatok oleh Faqih Muqaddam. Kemudian orang-orang yang hadir berkata kepada badui tersebut, jualah pelepah kurma itu kepada Faqih Muqaddam dengan harga berapapun yang ia inginkan. Kemudian seorang ahli hukum dan imam yang paling terkemuka yang bernama Ahmad bin Abdurrahman Abu Alawi datang kepadanya dan berkata, jualah pelepah kurma itu kepada Faqih Muqaddam dengan harga berapapun yang ia inginkan, karena syekh itu begini dan begitu. Dan ia menyebutkan beberapa keutamaan syekh. Artinya bahwa kedatangan Ahmad bin Abdurrahman Abu Alawi di antara badui dan Faqih Muqaddam, kemudian Syekh Ahmad bin Abdurrahman Abu Alawi ini berkata kepada badui, jual saja kepada Faqih Muqaddam pelepah kurma itu. Faqih Muqaddam itu begini loh, Faqih Muqaddam itu hebat loh, Faqih Muqaddam itu bukan orang sembarangan loh. Kira-kira perkataan dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman ya begitu. Maka setelah Syekh Abdurrahman berkata kepada badui semacam itu, orang badui itu bertanya kepadanya, apakah dia Syekh Muhammad bin Ali atau Faqih Muqaddam itu Allah? Ketika Syekh atau Faqih Muqaddam mendengar penyebutan Tuhan, dia berkata dengan suara lantang, iya, akulah Allah, dan dia pun pingsan. Jadi setelah Faqih Muqaddam ini mengaku bahwa dirinya Allah dengan suara keras, tiba-tiba Faqih Muqaddam ini pingsan. Dalam video yang sudah lewat saya bahas, itu saya salah, itu yang pingsan bukan badui, tapi yang pingsan ternyata Faqih Muqaddam. Nah, kemudian saya lanjut bacanya agar ceritanya lengkap. Wadihil hikayatu naqolaha atiriyat wa khairuhu lakin kana naqluhum liqaulil faqih anallah laisa bisifatil istingkar walakin bisifatil ikrah wa hadza aqsul waqi'i li'annal faqiha kharra muksyan alaihi min idhamis sodamati lama qolal badui dalik. Artinya apa? Artinya kisah-kisah ini diriwayatkan oleh Atiriyah. Dalam catatan kaki di kitab ini kan dikisahkan oleh beberapa kitab Ba'alawi. Jadi banyak kitab-kitab Ba'alawi yang mengisahkan bahwa Faqih Muqaddam itu mengaku sebagai Allah. Tetapi mereka menyampaikan pernyataan Faqih Muqaddam, aku adalah Allah. Ini bukan dengan nada penyangkalan, melainkan dengan nada penegasan. Artinya penulis kitab Ustadzul A'dzam Faqih Muqaddam ini menyalahkan kitab-kitab Ba'alawi yang mengisahkan bahwa Faqih Muqaddam ini ketika ditanya oleh badui, apakah Faqih Muqaddam itu Allah?
Kemudian Faqih Muqaddam menjawab, "Na'am anallah." Benar, saya adalah Allah. Rata-rata kitab-kitab Balawi yang mengisahkan cerita semacam ini tidak mengingkarinya. Artinya membenarkan pengakuan Faqih Muqaddam yang mengaku sebagai Allah, bukan malah mengingkari. Nah, jadi disalahkan oleh kitab ini. Artinya bahwa Faqih Muqaddam yang mengaku sebagai Allah kemudian diceritakan dalam kitab-kitab Balawi itu sebagai sebuah penegasan bahwa benar-benar Faqih Muqaddam itu mengaku Allah, itu disalahkan dalam kitab ini, kitab Balawi juga. Alasannya apa? Alasannya bahwa hal ini bertentangan dengan kenyataan karena Faqih Muqaddam tersebut pingsan karena sangat terkejut ketika orang Badui itu mengatakan hal tersebut. Nah, di sini penulis kitab Ustadzul A'dham ini mengingkari bahwa Faqih Muqaddam itu sebagai Allah. Walaupun Faqih Muqaddam mengatakan na'am anallah, tetapi ini bukan sebuah ketetapan, harus diingkari. Karena apa? Dikatakan dalam kitab ini, karena setelah Faqih Muqaddam mengatakan iya saya Allah, tiba-tiba Faqih Muqaddam pingsan karena sangat terkejut atas ucapan orang Badui tersebut, terkejut kalau dirinya dikatakan sebagai Allah. Nah, catat, ini dalam kitab Ustadzul A'dham halaman 92-93, kisah bahwa Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah ini dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar, kemudian Faqih Muqaddam pingsannya karena kaget kalau orang Badui mengatakan bahwa dirinya sebagai Allah. Berarti kan Faqih Muqaddam dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tidak jadzab. Kondisi Faqih Muqaddam sampai nawar pelepah kurma, mau membeli pelepah kurmanya si Badui, kemudian menawar. Ini kan berarti Faqih Muqaddam dalam kondisi normal-normal saja, sebagaimana layaknya manusia biasa. Tetapi dalam kitab yang satunya lagi, ini dikatakan bahwa pada saat Faqih Muqaddam mengatakan bahwa dirinya Allah, ini dalam kondisi jadzab atau majnun. Nah inilah, sama-sama kitab Balawi saja, ini terjadi selisih pandangan. Kitab yang satunya saya baca, yaitu kitab Kanzul Barohin halaman 252 yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad Al-Jufri. Teksnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak. Saya baca teksnya. Wa'lam annama waqa'a min kalimati ahlillah fi hadratit tauhidi in sodaro minhum fi halil ghaibati fahuwa minas syatohati allati la hukma laha idla yahkumu illa alama talafadu bihi sohibuhu fi hali sohwi wal ikhtiar. Ketahuilah bahwa perkataan apapun yang diucapkan hamba yang begitu cinta kepada Allah di hadapan kesatuan ilahi, jika diucapkan dalam keadaan ketidakhadiran rohani, dianggap sebagai ucapan ekstatis yang tidak memiliki bobot hukum, karena penghakiman hanya didasarkan pada apa yang diucapkan oleh pembicaranya dalam keadaan sadar dan kehendak bebas. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Kanzul Barohin halaman 252 yang di atasnya, di atas teks yang saya baca ini, di situ memuat tulisan pengakuan Faqih Muqaddam sebagai Allah. Kemudian penulisannya ditandai tanda seru 2. Ini menegaskan bahwa penulis kitab Kanzul Barohin
ini percaya betul bahwa Faqih Muqaddam itu mengaku sebagai Allah. Tetapi di sini dikatakan dalam kondisi jadab, dalam kondisi tidak sadar. Nah, orang yang jadab mau ngomong apa saja, ini tidak terkena sanksi hukum. Karena orang yang terkena sanksi hukum, ini adalah orang yang dalam kondisi akalnya normal, kata kitab Kanzul Barohin. Nah, pembahasan final, artinya pembahasan final dalam video ini adalah kitab Kanzul Barohin halaman 250 dan kitab Ustadzul A'dham halaman 92-93 ini beda versi. Jika dalam kitab Ustadzul A'dham Faqih Muqaddam dikatakan bahwa kita harus mengingkari sebuah pengakuan Faqih Muqaddam yang mengatakan bahwa na'am anallah, kita harus mengingkari. Karena di situ Faqih Muqaddam dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak jadab, dengan bukti bahwa Faqih Muqaddam itu menawar pelepah kormanya si Badui. Kemudian si Badui dirayu oleh salah satu syekh yang datang dengan diceritakan kehebatan-kehebatan dari Faqih Muqaddam. Kemudian karena si Badui diceritakan kehebatan-kehebatan Faqih Muqaddam, kemudian si Badui ini tanya kepada syekh tersebut, apakah Faqih Muqaddam itu Allah? Nah, Faqih Muqaddam mendengar dari ucapan si Badui. Kemudian Faqih Muqaddam menjawab dengan suara lantang, na'am ana Allah. Benar, saya adalah Allah. Kemudian setelah itu Faqih Muqaddam pingsan. Nah, di sini bukti bahwa dalam kitab Ustadzul A'dham ini Faqih Muqaddam dalam kondisi normal-normal saja, sehingga cerita bahwa pengakuan Faqih Muqaddam sebagai Allah ini harus diingkari, dan Faqih Muqaddam pun katanya tidak sadar. Artinya kaget. Faqih Muqaddam sadar tetapi kaget banget. Faqih Muqaddam kaget banget atas ucapan dari si Badui yang mengatakan apakah Faqih Muqaddam itu Allah. Nah, saking kagetnya Faqih Muqaddam pingsan. Ini kata kitab yang Ustadzul A'dham Faqih Muqaddam. Lah yang saya bahas di sini katanya kaget kemudian pingsan. Kalau kaget, kenapa Faqih Muqaddam ketika dikatakan apakah Faqih Muqaddam itu Allah, kenapa Faqih Muqaddam menjawab na'am ana Allah? Kenapa kagetnya setelah menjawab na'am ana Allah, kemudian baru pingsan? Nah, ini kan lucu di sini. Nah, di sini berarti dalam kondisi normal, tapi setelah itu Faqih Muqaddam pingsan gara-gara kaget atas anggapan bahwa si Badui menganggap Faqih Muqaddam itu Allah. Nah, tapi kenapa kaget kok menjawab na'am ana Allah? Nah, ini kan nggak masuk akal. Ini dalam kitab Ustadzul A'dham. Kemudian saya bandingkan dengan keterangan dalam kitab Kanzul Barohin yang halaman 252. Di situ kan dikatakan bahwa pada saat Faqih Muqaddam ditanya oleh si Badui, apakah Faqih Muqaddam itu Allah? Kemudian Faqih Muqaddam menjawab, na'am ana Allah. Ini Faqih Muqaddam dalam kondisi jadab. Dalam kondisi orang jadab itu kan dalam istilah perwalian. Ini katanya orang yang sangat cinta kepada Allah, sehingga dia sampai lupa akan dirinya, yang diingat adalah Allah. Nah, dalam kitab Kanzul Barohin, orang yang dalam kondisi jadab ini tidak terkena hukum, walaupun pengakuannya salah katanya, karena dalam kondisi tidak sadar mengatakan bahwa na'am ana Allah. Ini bertolak belakang. Jadi dua kitab ini beda. Dan saya tentang semua alasannya. Kalau di sini alasannya adalah karena jadab, orang jadab kok sampai nawar pelepah kurma, ya kan? Ini juga nggak masuk akal. Jadi dalam istilah perwalian itu ada istilah jadab, di mana orang jadab itu adalah orang yang
antara dirinya dengan Allah ini tidak ada hijab, sehingga sampai dirinya itu tidak ingat siapa dirinya. Maka dalam kondisi semacam ini katanya mau berbuat apa saja, mau berucap apa saja ini bebas dari hukum karena kondisinya tidak sadar. Tapi ya entahlah, untuk saya pribadi, orang yang cinta kepada Allah itu ya tidak aneh-aneh. Untuk pandangan saya pribadi, orang yang cinta kepada Allah ini tidak aneh-aneh. Semakin cinta kepada Allah ya, semakin menambahkan kecintaannya kepada Allah, bukan justru seperti orang gila. Jadi jadab itu kan cinta banget kepada Allah, sampai lupa atas dirinya sendiri. Kita contohkan saja, ketika kita cinta banget kepada wanita misalnya, yang cintanya sama wanita, apapun yang diminta kalau kita mampu kan, kita kasih. Tapi kan bukan berarti kita menjadi gila, bukan berarti kita kemudian bertingkah gila, sampai kemudian badan tak terurus. Rata-rata kan wali-wali jadab yang katanya jadab yang masyhur di Indonesia kan model-modelnya kan aneh-aneh. Ada yang tidak pernah mandi, ada yang tidak pernah pakai baju. Ini menurut saya jangan-jangan itu jadab, jangan-jangan itu bohong-bohongan. Karena yang namanya jadab ini tidak selamanya. Jadab itu dalam kondisi sebentar. Jadab itu kan artinya ditarik. Akalnya ditarik oleh Allah dan manusia itu ingat Allah terus. Ingat kekuasaan Allah tersebut. Ingat kekuasaan Allah. Sehingga sampai untuk hal-hal dunia itu lupa, bahkan dengan dirinya lupa. Tapi nggak selalu, nggak terus. Artinya nggak terus ditarik oleh Allah. Nah, yang diperagakan di Indonesia kan, yang katanya wali jadab kan, tampilannya gila selamanya. Ada yang sampai meninggal tampilannya gila, nggak pernah mati. Jangan-jangan itu adalah acting. Acting agar disebut sebagai wali jadab. Ya menurut saya orang yang jadab, orang yang cinta pada Allah ya bisa dinilai kok. Ya orangnya mencerminkan bahwa orang tersebut tidak suka dengan kotor-kotoran. Orangnya ya tetap menjaga kebersihan karena an-nadzafatu minal iman kan. Ya ketika orangnya tampilannya seperti orang gila dan tidak pernah mandi, kemudian disebut sebagai wali jadab, jangan-jangan kita ini salah sangka. Yang kita anggap itu wali jadab ternyata orang gila. Ya kan? Ya sudah, nggak usah aneh-aneh. Bahkan saya mengutip satu makalah dari Syekh Ihsan bin Dahlan dalam kitab Sirajut Thalibin. Ini saya nukil pandangannya bahwa wakila alamatul wali salah satu sahluhu billahi wa firaruhu ilallahi wahimuhu ilallahi. Artinya apa? Dikatakan bahwa tanda-tanda wali itu ada 3, yaitu selalu sibuk dengan Allah, lari kepada Allah, dan tujuannya hanya kepada Allah. Nah ini yang dikatakan oleh Syekh Ihsan bin Dahlan dalam kitab Sirajut Thalibin ya, saya sepakat. Yang namanya cinta kepada Allah berarti kan apa-apa yang dilakukan atas dasar karena Allah. Nah kalau kemudian modelnya model tampang gila, modelnya jadab, suka coret-coret mobil, ada lagi yang tidak pernah mandi, ada lagi yang omongannya ngaco, kemudian disebut sebagai wali jadab. Saya nggak yakin itu wali jadab. Jangan-jangan jadab biar dianggap sebagai wali jadab. Kita jangan mudah tertipu oleh orang-orang yang punya tujuan tertentu. Agar namanya masyhur, agar namanya terkenal, kemudian menyeting dirinya, disetting seolah-olah agar dianggap sebagai wali jadab. Padahal ya pura-pura jadab. Atau ada itu yang tidak pernah pakai baju, itu yang
Banyak itu yang percaya bahwa itu adalah wali jadab. Saya juga nggak yakin. Saya juga nggak yakin. Karena ya wali itu kan eh, teduh orangnya. Dekat dengan siapapun, orang yang didekati merasa nyaman dan tentram. Nggak masa wali, orang yang didekati justru nggak betah karena bau badan. Nah ini kan tidak cocok. Wong inna wahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu kan indah. Allah mencintai hal-hal yang indah. Ya kalau walinya Allah kemudian tampilannya lusuh, kumal, bau, sampai dijajarin manusia lain saja manusianya nggak betah. Masa iya yang kayak gitu disebut wali? Ya maaf, untuk saya nggak percaya yang begituan. Tapi saya percaya adanya wali jadab. Tapi model jadab itu nggak semacam. Model jadab itu kan orang yang cinta banget kepada Allah. Jadi dalam setiap nafas hembusannya itu ingat kepada dalam aktivitas kerja, dalam aktivitas apapun ya semata-mata karena Allah. Yaitu orang yang cinta banget kepada Allah. Tapi kan tidak merubah perilaku. Perilaku sebagai manusia ya tetap masih utuh. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Mandi ya tetap mandi. Jaga kebersihan ya malah lebih-lebih. Jadi orang yang semakin cinta kepada Allah, ya tentu lebih suka, lebih menjaga kebersihan. Karena tahu bahwa Allah adalah zat yang suka hal yang baik-baik. Dan kebersihan adalah salah satu hal yang baik. Nah intinya dari dua kitab yang sama-sama ditulis oleh penulis Ba'alawi, dalam kisah Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah saja beda versi. Yang satu mengatakan bahwa Fakih Muqaddam itu dalam kondisi sadar dengan bukti nawar pelepah kormanya si Badui. Kemudian ketika si Badui bertanya, apakah Fakih Muqaddam itu Allah? Dan Fakih Muqaddam mendengar, kemudian menjawab, Naam, ana Allah. Itu kan dalam kondisi sadar. Tiba-tiba Fakih Muqaddam pingsan. Pingsannya gara-gara kaget. Disebut sebagai Allah katanya. Masa kagetnya setelah ngucap Naam Allah? Ini kan nggak logis. Harusnya kan kagetnya ketika mendengar apakah Fakih Muqaddam itu Allah baru kaget. Nah di sini kan tidak, kagetnya setelah menjawab Naam ana Allah. Nah ini kan lucu. Itu satu ya. Kemudian dalam kitab Kanzul Barohi, di situ dikatakan Fakih Muqaddam lagi jadab. Nah ini kan wis nggak masuk semua dua-duanya. Dan pada kesimpulannya, dalam kondisi apapun seorang hamba ini tetap tidak diperbolehkan mengaku sebagai Allah. Terlebih orang yang dalam kondisi jadab. Tentu orang yang dalam kondisi jadab ini adalah hamba yang benar-benar takut kepada Tuhannya. Nah, logika berpikir kita kan, hamba yang begitu takut dengan Tuhannya, kemudian mengaku bahwa dirinya sebagai Allah, ya ini nggak logis. Justru akan mengaku sebagai hamba. Ketika Fakih Muqaddam dalam kondisi jadab, kemudian ditanya apakah Fakih Muqaddam Allah. Kalau memang Fakih Muqaddam jadab, saya yakin tidak akan menjawab Naam ana Allah. Jadi jadabnya wali ini tetap terkontrol, tidak sampai mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Ini nggak mungkin. Ya, mungkin. Itu sesat dan menyesatkan. Jadi dua kitab Ba'alawi saja beda versi dalam menjelaskan ucapan Fakih Muqaddam Naam ana Allah. Yang satu mengatakan itu Fakih Muqaddam dalam kondisi sadar, kemudian tiba-tiba pingsan karena kaget. Nah ini lucu. Jadi sadar menjawab Naam ana Allah, iya saya Allah. Setelah itu baru pingsan. Katanya kaget dengan ucapan si Badui yang mengatakan bahwa apakah Fakih Muqaddam Allah. Kenapa pingsannya ini nggak tadi sebelum menjawab Naam ana Allah? Kenapa setelah menjawab Naam ana Allah baru pingsan? Nah ini kan alasan yang tidak saya terima. Nggak masuk akal.
Kemudian dalam kitab Kanzul Barohin, di situ Fakih Muqaddam katanya lagi jadab. Orang lagi jadab akalnya diangkat oleh Allah sampai tidak ingat dirinya. Sehingga orang yang dalam kondisi jadab semacam ini tidak terkena sanksi hukum walaupun ucapannya salah. Karena orang yang bisa dihukumi adalah orang yang dalam kondisi berakal dan dalam kondisi liar. Pun saya tidak bisa menerima alasan semacam ini. Karena jadabnya wali tidak akan pernah sampai mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Ingat, jadabnya wali tidak akan pernah sampai mengaku bahwa dirinya Allah. Karena walinya Allah itu adalah manusia atau makhluk atau hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah kemudian mengaku mengaku bahwa dirinya Allah? Ini juga nggak logis. Jadab ya jadab, tapi jangan mengaku sebagai Allah. Nonton bisa simpulkan. Kitab Balawi 2 saya baca. Di sini alasannya beda-beda. Dan kalau kita mikirkan, jadi yang benar itu mana? Ya kan? Yang benar mana? Atau jangan-jangan Fakih Muqaddam nggak ada, diada-adakan. Sampai kisah-kisahnya saja diperdebatkan. Apakah dalam kondisi jadab atau dalam kondisi ikhtiar? Dan alasannya sama-sama tidak masuk menurut saya. Saya akhiri kajian ini, semoga ini menjadi pelajaran untuk penonton video saya. Bahwa kita sederhana saja dalam menilai wali Allah. Wali Allah adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Ya, orang yang menjaga kebersihan. Orang yang berpakaian ya tidak berpakaian yang najis. Sehingga bersama siapapun, orang yang dibersamai ya merasanya aman. Bagaimana mungkin orang yang begitu cinta kepada Allah kemudian meninggalkan kesehatan, meninggalkan kebersihan, dan meninggalkan pakaian yang bagus-bagus, kemudian memakai pakaian yang kumal? Ini sudah nggak logis menurut saya. Dan pada intinya wali Allah adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dan berbuat apapun itu semata-mata karena Allah. Saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.